Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah dari kami yang berjudul Sistem Pemerintahan pada Masa Rasulullah SAW dan Khulafaul Ar-Rasyidin. Yang pertama, sistem pemerintahan Islam. Islam adalah sistem yang sempurna, di dalamnya terdapat aturan yang mengatur segala bentuk interaksi antara sama manusia, seperti sistem sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Aturan-aturan semacam ini meniscayakan adanya negara Islam yang menerapkan sistem pemerintahan Islam ini. Islam juga memiliki sistem yang khusus dalam mengelola pemerintahan. Negara Islam sendiri adalah negara yang memiliki sifat politis tidak bersifat sakral. Kepalaan negaranya tidak dianggap memiliki sifat-sifat orang suci. Negara yang dimaksud di sini adalah Khilafah Islamiyah yang dikepalai Amirul Mukminin, Sultan, dan Imam. Sistem pemerintahan Nabi Muhammad SAW pada periode pertama, yaitu periode Mekah, mengikut Nabi Muhammad SAW sangatlah sedikit, sehingga pesan-pesan dan wahyu Al-Quran belum bisa berjalan atau belum berpengaruh di tengah-tengah masyarakat. Pengikut Nabi Muhammad SAW yang masih kebanyakan belum tampil sebagai penghubung tatanan masyarakat. Bahkan kaum kafir Quraisy coba untuk menindas dan memusuhi Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan respon masyarakat Mekah yang sangat tidak menerima ajaran Nabi dan mengancam untuk memusuhi Nabi. Lain pula dengan masyarakat Madinah. Ajaran dan keberadaan Nabi Muhammad SAW diterima di kota Madinah, mendapat tempat dan simpati oleh masyarakat Madinah. Piagam Madinah, sebagaimana yang terekam dalam catatan sejarah Nabi Muhammad SAW, hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Ketika pertama beliau ke Madinah, ada dua kegiatan yang dilakukan, yakni mendirikan Masjid Qubah dan membentuk kota Madinah. Kedua itu menunjukkan pentingnya hubungan manusia terhadap Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kedua peristiwa ini menjadikan mempertaulatkan erat antara negara dan agama. Madinah yang dibentuk oleh Nabi Muhammad SAW diikat oleh sebuah syafi'iyah atau piagam di Madinah yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga masyarakat di Madinah yang terdiri dari banyaknya golongan. Golongan Islam selain Muhajirin dan Ansar, juga terdapat golongan atau kaum atau bani-bani yang lain. Sedangkan kaum non-muslim terdiri dari kaum Yahudi dan Nasrani yang sering disebut kafir dhimmi, yang dibina oleh Nabi, berpegang pada prinsip kemerdekaan dan penghormatan yang sesungguhnya terdapat hak-hak dasar manusia, dan menyerahkan kemasyarakatan kepada umat di luar masalah-masalah yang bersifat ubudiyah. Sistem pemerintahan masa Khulafa Al-Rasyidin. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun. Pada tahun 634 Masehi ia meninggal dunia. Masa sesingkat itu habis untuk menyelesaikan persoalan dalam negeri, terutama tentang tantangan yang disebabkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tak mau tunduk lagi kepada pemerintahan Madinah sepeninggal Rasulullah SAW. Mereka menganggap bahwa perjanjian yang dibuat dengan Nabi Muhammad SAW dengan sendirinya batal setelah Nabi wafat. Karena itu mereka menantang Abu Bakar karena sikap keras kepala dan penentangan mereka yang dapat membahayakan agama dan pemerintahan. Abu Bakar menyelesaikan persoalan
ini dengan apa yang disebut perang Riddah atau perang melawan kemurtatan. Khalid ibnu al-Walid adalah panglima yang banyak berjasa dalam perang Riddah ini. 2. Umar bin Khattab. Di zaman Umar bin Khattab, gelombang ekspansi atau perluasan daerah kekuasaan pertama terjadi. Ibu kota Syriah, Damaskus, jatuh tahun 635 Masehi, dan setahun kemudian setelah tentara Bizantium kalah di pertempuran Yarmuk, seluruh daerah Syria jatuh ke tangan kekuasaan Islam. Dengan memakai Syir'an sebagai basis ekspansi, diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan Amr bin Ibnu As, dan ke Irak di bawah pimpinan Sa'ad ibnu Abi Iskandar atau Alexander ibnu kota Mesir ditaklukkan tahun 641 Masehi. Dengan demikian, Mesir jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Al-Qadisiyah, sebuah kota dekat Hijrah di Irak, jatuh pada tahun 637 Masehi. Dari sana serangan dilanjutkan ke ibu kota Persia, Al-Madani, yang jatuh pada tahun itu juga pada tahun 641 Masehi. Mosul dapat dikuasai. Dengan demikian, pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria sebagai besar, wilayah Persia, dan Mesir. Yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Di masa pemerintahan Utsman bin Affan, Armenia, Tusinia, Kiprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia berhasil direbut. Ekspansi Islam pertama berhenti sampai di sini. Untuk mengisi Baitul Mal diperoleh dari Al-Fars, usyur, zakat, dan jizyah. Umar melengkapinya dengan beberapa jawara. Pemerintahan Utsman bin Affan berlangsung selama 12 tahun. Pada paruh terakhir masa kekhalifahannya, muncul perasaan tidak puas dan kecewa di kalangan umat Islam terhadapnya. Kepemimpinan Utsman bin Affan memang sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Ini karena fitnah dan hasutan dari Abdullah bin Sab'a al-Yamani, salah seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam. Ibnu Sab'ah ini gemar berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain untuk menyebarkan fitnah kepada kaum mukminin yang baru masuk Islam. Akhirnya pada tahun 38 Hijriah atau 1655 Masehi, Utsman bin Affan dibunuh oleh kaum pemberontak yang terdiri dari orang-orang yang berhasil dihasut oleh Abdullah bin Sab'ah. 4. Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pengukuhan Khalifah Ali menjadi khalifah tidak semulus pengukuhan 3 orang khalifah pendahulunya. Ia dibaiat di tengah-tengah kematian Utsman, pertentangan dan kekacauan, kebingungan umat Islam Madinah sebab kaum pemberontak yang membunuh Utsman mendaulat Ali supaya bersedia dibait
dibaiat menjadi khalifah. Dengan demikian masa pemerintahan Ali melalui masa-masa paling kritis karena pertentangan antara kelompok yang berpangkal dari pembunuhan Utsman. Namun Ali menyatakan ia berhasil memecat sebagian besar gubernur yang korupsi dan mengembalikan kebijaksanaan Umar pada setiap kesempatan yang memungkinkan. Ia membenahi dan menyusun arsip negara untuk mengamalkan dan menyelamatkan dokumen-dokumen khalifah dan kantor Sahib Ushurtah serta mengkoordinir polisi dan menetapkan tugas-tugas mereka. Itu saja penjelasan dari kami. Jika kurang jelas bisa dibaca sendiri makalahnya atau PPT-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.